Maka hari ini betul-betul, kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita setelah selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar gak lah. Ini Pak Fajar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas. Dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat, kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kita punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemendagri, dari para peneliti, Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Terbayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus siapa? Agar improve-nya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta ini banyak sekali. Itu baru dari kita, belum dari masyarakat, termasuk Krenova. Krenova itu masih terjepit. Silakan kalau ada Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini ya, terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Dia ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin 1 putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pengumuman saya, dan dulu perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan 1 dari demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita mesti besar pada saat itu. Dan pendidikan yang bagus sampai ke infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita bisa pendidikan. Makanya soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak ya, bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sebuah sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas. Kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah bahwa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu nilai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pendidikannya,
sampai pada penindakan. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Mulai regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari Forum Alumni ini, Ya, saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. Dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Itu bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya untuk diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipandu. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamat menyarankan untuk menghentikan perubahan. Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Mau dong. Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang tadi belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya ketangkap sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran. Memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next. Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global.
Sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu, bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur, Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Makasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan. Ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri termasuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar gak lah. Ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas. Dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kayak punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti, Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Perbayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan lagi. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus jalan. Agar improvementnya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta-talenta ini banyak sekali. Itu baru dari kita, belum dari masyarakat, termasuk Renova. Renova itu masih terjepit. Silakan kalau ada Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini. terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini yang ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi begitu penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus.
bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin satu putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam membuang ini. Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pengumuman saya, dan dulu perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan satu dari demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita mesti besar pada saat itu. Dan pendidikan yang bagus sampai infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita harus bekerja di pendidikan. Pak Ganjar, soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas. Kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah membawa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu nilai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pencegahannya sampai pada penindakannya. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Mulai regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari Mas, setelah dukungan dari Forum Alumni ini, ya saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. Dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya mesti diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamatan menyarankan untuk menghentikan perkara. Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, Bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan
dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa, bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati, dan dekat dengan rakyat. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Mau dong. Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang tadi belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya ketangkep sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran. Memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next. Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global, sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Terima kasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan, ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri masuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan, Bapak Ibu. Sehingga peran ke depan itu rasa-rasanya perannya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar gak ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat, kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kantor. 1 aja. Maka kayak punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti, Pak Ganjar kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Terbayangkan Bapak Ibu kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi.
Ternyata ASN kita tuh hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan lagi. Saya kasih. Cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus jalan. Agar improvementnya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta ini banyak sekali. Itu baru dari kita. Belum dari masyarakat, termasuk Renova. Renova itu Udah siap? Oke, masih terjepit. Silakan kalau ada dikit. Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini Ya, terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Ya, ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin satu putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam ruang Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pengumuman saya, dan guru perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan satu bonus demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita menjadi besar pada saat ini. Dan pendidikan yang bagus sampai ke infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita bisa kepentingan. Makanya soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak Ya. bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sebuah sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas. Kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah bahwa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu nilai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pencegahannya sampai pada penindakannya. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Mulai regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari forum alumni ini, Ya, saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Itu bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya untuk diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipandu. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamat menyarankan untuk menghentikan perubahan. Yanti, pedagang kaki 5 pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu,
tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan Bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Mau dong. Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang tadi belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya tertangkap sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran. Memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next. Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global, sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Terima kasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan.
ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri termasuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar nggak ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat, kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja, maka kayak punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti, Pak Ganjar kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa, pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Terbayangkan Bapak Ibu kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4, maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan ini. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus jalan. Agar improvementnya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta ini banyak sekali, itu baru dari kita. Belum dari masyarakat, termasuk Krenova itu masih terjepit. Silakan kalau ada yang Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ide. terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Dia ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin 1 putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam mengungkapkan ini. Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pengumuman saya, dan dulu perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan 1 dari demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita mesti besar pada saat ini. Dan pendidikan yang bagus tapi infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi mau jadi dosen, mau jadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita bisa kepentingan. Pak Ganjar, soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sebuah sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas.
kalau kita memberikan pelayanan masyarakat yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan betul. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah membawa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu nilai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pencegahannya sampai pada penindakannya. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Supaya regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari forum alumni ini, ya saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. Dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya mesti diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipandu. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamatan menyarankan untuk menghentikan perubahan. Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, Bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? mau dong. Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang tadi belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya tertangkap sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran.
memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next, Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global. Sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu, bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur, Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi. Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Terima kasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan. Ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri masuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga peran ke depan itu rasa-rasanya perannya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul, kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar nggak lah. Ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas. Dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kayak punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti, Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Perbayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan ini. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus jalan. Agar improve-nya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta ini banyak sekali, itu baru dari kita. Belum dari masyarakat, termasuk Renova. Renova itu masih terjepit. Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini. Ya, terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Ya ingin mendengarkan paparan
apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi begitu penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin satu putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pemerintahan saya, dan dulu perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan satu bonus demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita mesti besar pada saat itu. Dan pendidikan yang bagus sampai infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita bisa diberikan. Makanya soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sebuah sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas. Kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah bahwa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu mulai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pencegahannya sampai pada penindakannya. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Mulai regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari Forum Alumni ini, ya saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya untuk diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipandu. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamat menyarankan untuk menghentikan perubahan. Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, Bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa, bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Mau dong. Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang ini belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya tertangkap sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran. Memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next. Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global, sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Makasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan, ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri termasuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar nggak ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat kira-kira ada 50 sekian
dinas dan badan yang ada di kami. Satu aja. Maka kita punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti, Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada satu inovasi, pokoknya. Perbayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian satu dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan ini. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus jalan. Agar improvementnya, pelayanan publik